Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya HTH Channel. Dan di video kali ini HTH Channel bakalan kasih informasi ya, manfaat daripada penjemuran terhadap tanaman hias sirih ataupun epipremnum. Dan di sini HTH Channel sudah ada beberapa jenis tanaman hias epipremnum ataupun sirih. Yang pertama ini ada tanaman epipremnum ataupun lemon lime ya, ini dari Philodendron. Dan kemudian ada tanaman joy, sirih joy ya. Dan kemudian ada tanaman hias Philodendron sirih Brazil. Dan kemudian ada tanaman hias sirih gading kuning ya. Dan kemudian juga terdapat tanaman hias sirih gading marble. Dan hama yang menyerang pada tanaman hias epipremnum ataupun sirih-sirihan ya, sirih gading ini, itu biasanya kutu putih ya, kutu putih. Kutu putih itu biasanya menempel pada bagian daun ataupun di bagian sela-sela pada bagian daunnya ya, yang seperti ini, ataupun juga di bagian kuncup daun baru. Dan ketika tidak dibersihkan ataupun tidak diberikan penyinaran yang cukup, maka kutu-kutu putih itu gampang sekali untuk menular dan untuk berkembang biak pada tanaman hias epipremnum. Dan bagaimana cara mencegahnya agar si kutu putih itu ataupun hama dari tanaman hias epipremnum itu tidak begitu bandel ya pada tanaman epipremnum. Yang pertama adalah lakukan pengontrolan ya, pengontrolan terhadap tiap-tiap daun ataupun batang tanaman epipremnum. Jika mulai terlihat, maka lakukan pembersihan terhadap daun ataupun tanaman tersebut. Dan jika pembersihan pada tanaman tersebut sudah dilakukan, alangkah baiknya lakukan penjemuran ya, penjemuran terhadap tanaman tersebut ya, agar si kutu-kutu putih itu lekas untuk hilang ya. Karena biasanya untuk si kutu putih itu ketika terkena cahaya matahari ya, itu akan mudah sekali untuk mati. Dan makanya lakukan pengontrolan terhadap tanaman epipremnum paling tidak setiap 1 minggu sekali ya, apakah mulai ada tanda-tanda kemunculan si kutu putih atau tidak. Dan alangkah baiknya untuk melakukan penjemuran ya, untuk penjemuran pada tanaman epipremnum apabila berada di teras yang agak dalam, maka baiknya lakukan penjemuran itu 1 minggu sekali. Karena apabila tidak dilakukan penjemuran, maka bagian daunnya itu lebih dominan warna hijaunya daripada warna kuning, seperti ini ya. Apabila dilakukan penjemuran ya, setidaknya 1 minggu sekali, maka akan mendapatkan daun dari tanaman epipremnum itu menjadi tanaman yang bagus. Dan bagaimana juga cara membuat tanaman sirih ya ataupun epipremnum itu bisa rimbun seperti ini. Itu alangkah baiknya dilakukan pemangkasan pada bagian batangnya ya, pada bagian batang. Karena biasanya untuk tanaman hias epipremnum itu untuk memperbanyaknya itu sama ya, bisa memotong pada bagian ruas-ruas seperti ini. Ini bisa langsung saja dipotong. Dan untuk menumbuhkan daun baru ataupun tunas baru pada tanaman hias epipremnum itu cukup cepat. Itu biasanya sekitar 2 minggu itu udah mulai muncul dan udah mulai terlihat tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Dan di sini saya juga mendapati satu tanaman sirih marble ini bermutasi hijau ya, seperti ini. Dan ini memang sudah ada perbedaannya daripada batangnya, bisa dilihat ya.
Dan untuk soal harga untuk tanaman hias epipremnum ataupun sirih-sirihan ini, yang pertama ada marble. Namun biasanya untuk ukuran harga dari tanaman hias epipremnum ini itu biasanya per 20 hingga 30 cm. Untuk harga tanaman hias sirih gading itu harga berkisar sekitar Rp15.000. Untuk tanaman hias sirih itu sekitar Rp10.000 sirih gading ya. Dan kemudian untuk harga tanaman hias epipremnum ataupun Philodendron lemon lime ini sekitar Rp15.000 ya, antara 10 hingga Rp15.000. Kemudian untuk joy ya, untuk sirih joy ini sekitar Rp8.000. Kemudian untuk tanaman hias sirih Brazil ini berkisar antara 15 hingga Rp30.000. Dan demikian informasi dari HTH Channel tentang bagaimana perawatan terhadap tanaman hias epipremnum dan juga berapa sih kisaran harga tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.